cantumkan di player itu bahwa pada malam hari ini kita akan ngobrol tentang cara sehat ala Rasulullah SAW. Cara sehat ala Rasulullah. Dan akan membersamai kita pada malam hari ini adalah Ustaz Haji Ahmad Bukan Ustaz Usman Ahmad, yang beliau itu adalah sudah melanglang buana ya, belajar tentang kesehatannya seperti itu, kesehatan dan herbal seperti itu. Sudah ke mancanegara juga gitu. Kemudian yang saya tahu juga beliau adalah merupakan murid langsung dari Ustaz Al-Yarham Ustaz Romli ya, seperti itu. Yang beliau itu lebih senangnya dipanggilnya Abah gitu. Jadi beliau itu senang dipanggil Abah saja seperti itu, dia lebih akrab gitu. Dan insya Allah juga akan bersama hadirin guru kita semua yang selama ini juga fatwanya yang istihadnya itu menjadi rujukan kita dalam ibadah seperti itu. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan hadir di sini, dan juga Ustaz Adin, terima kasih juga diberi kesehatan ya, karena beberapa saat ke belakang juga kita dapat informasi kalau Ustaz Adin sempat sakit juga seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pada malam ini apa silakan karena apa nanti pembicara dalam silakan. Enggak apa-apa Ustaz, ada mic tersendiri. Baik, langsung saja mungkin kita ngobrol tentang kesehatan ya. Nanti silakan di penghujung setelah nanti ini adalah materi pembuka dari Ustaz. Nanti dipersilakan kepada Ibu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputaran kesehatan seperti itu ya. Kalau bisa sih tentang kesehatan saja khusus ya, tapi kalau misalnya ada pertanyaan tentang hal lain pun persilakan. Jadi yang pertama saya akan menanyakan kepada Ustaz Adin terlebih dahulu mungkin kalau ini sudah kita akui semuanya ya, bahwa kesehatan itu adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki, tapi boleh mungkin bisa dari memberikan sedikit tentang secara detail mungkin tentang pentingnya kesehatan untuk kita ya, terutama mungkin dalam pandangan Islam seperti itu ya. Jadi pentingnya kesehatan itu untuk kita miliki sebagai seorang muslim, mungkin itu kita silakan, dan mungkin juga sedikit mungkin Ustaz bisa menjelaskan latar belakang kita bikin acara seperti itu. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Alhamdulillah pada kesempatan ini atas izin Allah kita dapat bermuajahah di masjid ini. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendampingi, menemani Abah yang tadi saya tanya usianya berapa Abah? 67, terpaut 27 tahun dengan saya. Saya 50 tahun, Abah sudah 67, tapi aki-aki hasep gitu. Dan alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau juga bisa sampai di sini untuk berbincang-bincang dengan kita. Sengaja kami tasbih waktu rapat kantor kemarin itu berbincang-bincang tentang jadwal PW yang sudah kita sepakati untuk diselang dengan jadwal dari mubalik yang kita pilih. Dan untuk rapat kemarin menentukan bagaimana kalau kita mendatangkan Abah sebagai pembicara yang memang kita sangat butuh dengan kajian yang berbeda. Artinya tidak mesti melulu berkaitan dengan masalah dari tentang ibadah. Tapi ada yang sangat penting di antaranya berkaitan dengan masalah kesehatan. Mengapa saya terinspirasi dengan tayangan di televisi? Waktu itu ada Ustadz Solmed kalau tidak salah dengan salah satu partnernya, kemudian juga ada MC-nya yang kajiannya itu tidak membahas tentang fikih ibadah, tapi memang sangat penting karena sangat menyentuh dengan keseharian kita. Waktu itu judulnya adalah berkaitan dengan masalah penyakit epilepsi,
Itu bagaimana dalam pandangan Islam, bagaimana secara medis dan seterusnya. Nah, maka dari tayangan itulah saya terinspirasi bagaimana kalau kajian itu kita hidupkan dengan cara seperti itu. Jadi tidak hanya menonton narasumber menyampaikan informasi lalu kemudian selesai, malah kadang-kadang tidak ada tanya jawab. Maka pada hari ini kita datangkan beliau karena menurut hemat kita beliau sangat cocok untuk sharing berkaitan dengan masalah kesehatan. Karena ini sangat penting. Banyak di antara kita, bukan hanya di cabang kita, kemudian juga di cabang-cabang yang lain, termasuk di masyarakat umum. Jadi hampir banyak juga dana keluarga itu kebutuhan disisihkan untuk dunia kesehatan. Kalau tidak ada BPJS barangkali berapa itu yang harus dibayarkan untuk kesehatan. Nah, mudah-mudahan dengan beliau nanti mengupas tentang bagaimana cara sehat ala Rasulullah SAW, karena beliau adalah merupakan ustaz untuk kita. Jadi kita akan sharing dengan beliau bagaimana supaya kita ini tumaninah dalam beraktivitas dan beribadah. Karena walaupun bagaimana, tapi ingat bahwa dengan berupayanya kita, berusahanya kita, mungkin nanti dengan pola hidup yang benar, kemudian juga pola makan yang benar, mengelola stres, kemudian juga rajin beribadah. Karena di antara hal-hal yang hari ini dapat mempengaruhi kesehatan, di antaranya adalah polusi, kemudian radiasi. Karena kan banyak yang di antara kita itu hampir setiap saat itu menggunakan handphone, kemudian juga stres, ya, tekanan masalah dan berbagai macam hal. Nah, itu di antaranya. Tapi ingat bahwa kita berusaha ini bukan untuk memanjang-panjang usia, karena usia sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mengatakan kunaon cenah kita mangotna eta cenah corona, bukan corona sebetulnya yang menyebabkan kematian itu. Kunaon diabetes, kunaon darah tinggi, itu hanya wasilah saja. Inti daripada wafat itu adalah karena ajal. Jadi sekali lagi itu yang harus kita pahami bersama. Hanya kalau kita preventif dalam arti kitanya betul-betul memperhatikan tentang pola hidup Rasulullah SAW, kemudian juga bagaimana dunia kesehatan menurut beliau, barangkali sedikitnya akan membuat badan kita mengalami penurunan fungsi-fungsi itu tidak dengan cepat. Karena yang namanya penurunan fungsi badan itu sudah pasti. Allah menjelaskan bahwa walladzi khalaqakum min dhafin. Beliau Allah yang menciptakan kalian itu dalam keadaan lemah. Tsumma quwwatan, kemudian kuat. Tsumma ba'da quwwatin dhafin. Kemudian setelah kuat itu menjadi lemah lagi. Wa syaibatan, dan lemah yang kedua itu ada ubannya. Jadi mulai mengkalian Quran di dalam. Wa syaibatan. Nah, jadi dalam surat Yasin ayat 68 juga menjelaskan wa man nu'amiru nunaqishu fil khalqi afala yaqilu. Barang siapa yang kami beri umur panjang, maka kami akan mengembalikan lagi dalam hal penciptaannya. Fisik-fisiknya itu tidak ada yang semakin tua semakin kuat, ya. Yang ada pasti seluruh karawas kan gitu. Pengawasan can saja mungkin kan ibu-ibu terus loba gada. Nyarane emo sila can saja betul teh. Terus elek-eseke. Nah, oleh karena itu maka penuaan itu sudah pasti, kerusakan itu sudah pasti, wafat itu pasti. Akan tetapi kalau Allah memberikan patokan umur kita misalnya 70 tahun, 80 tahun, namun ketika kita memiliki pola yang baik, Rasul saja kan itu tercatat dalam sejarahnya itu sakit itu hanya 2 kali begitu. Kalau kita kan beberapa kali sakit itu, tapi Rasul itu 2 kali itu menjadi syariat berkaitan dengan masalah ibadah sholat. Nah, oleh karena itu maka bukan untuk memanjang-panjang usia, tapi untuk memaksimalkan ikhtiar kita agar kenikmatan itu senantiasa mampu kita jaga supaya kita ketika beraktivitas itu tumanina. Kalau kita sehat tumanina. Kalau kita beraktivitas maka akan
nyaman begitu. Walaupun bagi orang-orang beriman apapun yang menimpa dirinya termasuk sakit, insya Allah ketika sabar akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali sebagai mukadimah dan juga ulasan mengapa kegiatan ini kemudian diselenggarakan. Demikian. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz Dadan, Ustaz hadirin, sangat jelas tadi disampaikan bahwa dalam Al-Quran juga sangat jelas tadi ya, nggak usah diulang lagi. Hanya tadi ada yang tanda kutip dalam surat Asy-Syu'ara yang sangat penting, yaitu faidamar a'udzubillahi minasyaitonirrajim faidamar itu bahwa yasbin. Itu yang harus yang digarisbawahi, harus diingat. Sebetulnya kalau kita sakit itu nggak usah repot. Karena udah jelas tadi kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, hanya Dia Allah yang menyembuhkanku. Apabila aku sakit, hanya Dia Allah yang menyembuhkanku. Dalam tafsir dilihat, kalau yang paling mudah biasanya, kalau saya lihat di Google ada 10 tafsir, sama semuanya, jadi paling beda-beda dikit, tapi hampir sama semuanya, bahwa mutlak hak sehat dan hak yang menyembuhkan itu Allah. Ya, seperti itu. Dan Allah juga sudah memberikan resepnya juga. Wala tusrifu yang terakhirnya ya, jangan berlebihan gitu kan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Kemudian juga sebetulnya sudah disampaikan tahun yang lalu ya. Makanya nggak ditayangkan lagi tayangan hadis dan kata pakar kesehatannya. Nah, lebih ke nanti tanya jawab lagi ya. Takut yang tahun lalu juga umpamanya ada yang ingin ditanyakan atau lupa seperti itu. Jadi semua dalil dan keterangan sudah disampaikan, tapi saya ingatkan kembali tadi yang pertama kalau sakit sudah jelas yang menyembuhkan itu Allah. Berarti pertama-tama yang kita harus dekati Allah kalau kita pas sakit. Baru kedua ikhtiar berobat, gitu kan seperti itu. Mau ke dokter, mau ke terapis. Begitu tidak sembuh, jangan nyalahkan dokter, jangan nyalahkan terapis. Nah, hati-hati. Wah si dokter anu mah hese. Oh bah di akupuntur dinya 10 kali teu sembuh. Nah ke Abah 2 kali sembuh. Nah ulah jangan seperti itu. Gitu. Masing-masing terapis semuanya atas izin Allah. Gitu. Nah, termasuk mungkin saya ceritakan kembali ada teman saya bukan Singapura lagi di London. Nah, gak usah ceritakan namanya ya. Habis 2M. Gak sembuh-sembuh. 2M-nya. Abah mah ninggal saemnya artosna teu acan. Bumi meni hoyong saem disesah lakuna teh acan ninggal. Ieu mah rencangan tos 2M. Di Kota Baru bumi nage siga istana gitu. Nuju ngalandongan ka ditu. Diambil kesimpulan di antaranya beliau itu tidak dekat dengan Allah. Gitu. Acuh we cenah acuh naon mana cenah tuh. Allah teh teu nyaah tah gitu. Nah, gitu. Karena memang tidak mendekati Allah ya ketika Abah datang ternyata wah udah kali itu mah atuh Abah mah enggak ada artinya gitu seperti itu. Tapi alhamdulillah izin Allah bisa tidur walaupun hanya setengah jam. Penyakitnya tidak bisa tidur, bayangkan. Kumaha teu tiasa bobo. Malotot ngalongi teras gitu. Gitu kan. Karena gula darahnya 400 ya, seperti itu. Kursi yang mahal yang 120 juta itu kursi tamunya dari Italia langsung ya inden 3 bulan. Ada yang kursi di ruang keluarga Selini gitu yang 40 jutaan tidak ternikmati. Karena duduk nyeri, berdiri nyeri, canggigir nyeri, nah gitu seperti itu. Makanya yang enak tuh sehat gitu kan ya. Kalau banyak uang juga dihuapan menanaunannya. Tapi kalau bisa makan kaya ongko, sehat ongko. Karena diperintah oleh Rasul kan. Orang Islam harus kaya, tapi dalam keadaan bertakwa. Supaya kayanya itu betul-betul yang halal gitu kan. Nah, karena tidak sedikit sekarang orang Islam yang dipenjara kan seperti itu. Nah, malah ada oknum kiai pun dipenjara gitu kan seperti itu. Malah saya ingat ibadah haji
Oh, ternyata ketika ibadah haji oknum ulama tidak sedikit. Kalau disebut banyak bisa banyak tidak sedikit. Nah, saya lihat sendiri itu, Abah lihat sendiri gitu. Wah, luar biasa. Penyelewengan ternyata korupsi oknum ulama di Mekah, di Madinah, di Mina, wih dahsyat sekali. Sampai uang namanya untuk membeli kambing itu disakuan. Yang tadinya harus 450 kambing, dibeliin 100 kambing. Nah, seperti itu. Di pencitna tanggal genep nih, Ustaz. Nah, ya ada haju. Nah, simpuring di wartosan waktu di payunnya ke Ustaz Am geura tingali cenah. Eta anu marencit, mohon tanggal genep tos marencit. Kiaina teh diemutan. Kumaha ceu Ustaz depan Pak Kiai sing teh kengeng atuh pakaping genep teh acan lebaran oge. Rasulullah kan palyuid diulangi gitu. Dikabeureum. Teu kira disebatkeun ya. Dan aya wae tuh kan tingkatan ulama ge tah. Orang ya jadi ibroh pelajaran gitu sebab orang alhamdulillah dalam keadaan seperti ini di lingkungan Persatuan Islam kita bertahan gitu kan untuk tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Karena itu akan menyangkut kesehatan. Ya. Baik Pak, menurut saya ada yang menarik ya, ada yang Bapak sampaikan barusan baru singkat gitu. Jadi tadi ketika sakit, kata aku gitu ya, ketika sakit itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah, lalu kemudian kita ikhtiar seperti itu ya. Jadi mungkin sikap terbaik kita gitu ketika kita dikasih penyakit itu seperti apa? Nah biasanya pendekatan kepada Allah sudah pada tahu lah. Hanya yang paling ringan ya. Saya diingatkan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Jakaria, Allahu Yarham. Cik cenah ari dikir ulah ngebut. Pernah diingatkan itu. Cik ulah ngebut. Subhanallah kan sok ngebutnya biasa tidak subhanallah. Alhamdulillah. Jadi subhanallah jadi banal. Betul itu kerasa. Ku abah kerasa teh. Ketika diingatkan oleh Ustaz Aceng langsung berubah. Aduh telat kumaha yuk kali itu tuh. Yang kali itu enggak ada masalah. Ya berarti itulah kekurangan abah gitu. Nah, kita juga sama apakah sudah seperti itu? Subhanallah. Jadi betul-betul mengagungkan Allah teh terasa gitu kan. Di istilah terapis gitu ya. Nah, kalau saudara kita yang Buddha Hindu bisa tapa gitunya kieu, justru orang Islam tuh pas dikir itu betul-betul kita bermunajat kepada Allah, mengagungkan Allah enggak? Atau hanya formalitas subhanallah. Alhamdulillah bernyang we gitu kan. Kata Ustaz Aceng lebih baik jangan dikir. Dan dikir itu sunnah. Komo nuju teu damang gitu kan. Cik atuh dikir teh heulaanan apan subhanallah. Alhamdulillah satrasna gitu. Itu tuh la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Terang di hartosna teh akan terasa. Baru dikir segitu aja kan diampuni ya Ustaz dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kata Imam Nawawi mah dosa kecil gitu ya itu seperti itu. Nah, terlepas dari dosa kecil dan dosa besar, pokoknya kita mendekati Allah gitu. Nah, dan jangan lupa ucapan-ucapan doa mengenai sakit, ruqyah. Nah, biasanya di Persatuan Islam itu hampir tidak mengenal ketika saya menanyakan ke Ustaz Haji Muhammad Romli ya, Allahu Yarham dulu. Nah, istilah di Persis itu mengenai Tibun Nabawinya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu hampir setengahnya itu dicerca gitu kan kalau oleh Persatuan Islam. Jadi ambil aja ruqyah yang singkat. Kalau kita sakit, hafalkan Bu? Hafalkan? Yang sakit kepala ya. Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kalinya gitu. Kalau ngelayar, banyak ya diantaranya Allahumma rabbana satibil basya. Ya, istri kita sakit, suaminya Allahumma rabbana satibil basya isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan yughadiru saqaman gitu. Hanya Ustaz Romli itu mengingatkan hati-hati urang teh siga anu nyaan gitu. Doana teh gitu. Ayo Ustaz Dadan, Ustaz hadirin ini dia. Gitu. Kalau gayanya seperti itu kata Ustaz Romli, Allahumma rabbana syirik. Ngeri ya.
itu di luar kita jarang dibahas. Karena teman-teman Abah karena itu tata jin cenah lempang tidinya kan itu. Aduh, apa jin? Di Persis sudah ditolak hal seperti itu dan sudah dibahas terakhir dengan pakar jin ya. Ustaz Sulaiman di Ciganitri, Abah hadir. Ada Ustaz Usman, ada Ustaz Romli, ada Ustaz Aceng, pakar ulama kita ada semua. Kalau istilah bahasa Inggris mah bullshit ya. Kalau ada orang bisa lihat, wih ini jalan-jalan. Nah teman-teman Abah banyak, perukiah itu banyak. Ya siap-siap justru yang kita takutkan itu ketika sakit itu hal-hal yang syirik kan. Dari suamina ka istrina menisiganya Allahumma rabbana sadibil entong. Biasa ya Allahumma rabbana sadibil basya isfi. Sama kayak talqin ya. Talqin hoyo dikuasai ku seorangnya. Teman kita sakit, kan kita hanya tugasnya mengucapkan saja kan dengan lirih la ilaha illallah. Terus ya gentosan. Nah, dia ngantri gitu kan gentosan. Cuma dikuasai ku saurang ya la ilaha. Nyebut kali kiri, dia kali kanan loh, dieureun gitu kan. Terus ya la ilaha illallah gentosan, la ilaha illallah gentosan. Kan gitu ya. Nah, maksudnya orang-orang ngantri ini ingin mengucapkan la ilaha illallah supaya dapat pahala kan sama kata Rasulullah sampaikan kalimat la ilaha illallah kepada orang-orang yang mendekati kematian seperti itu. Nah, tadi termasuk diantaranya pendekatannya dengan ibadah betul-betul kita konsentrasi memohon kepada Allah. Nah, seperti itu. Kemudian baru ikhtiar ke terapis dan atau ke dokter. Ada tanda kutip pernah Abah sampaikan kata Profesor Dr. Abdul Basit, ini dokter dari Saudi Arabia, obat pertama sebelum pergi ke dokter ketika sakit apapun di rumah, ubah pola makan kembali pola makan Rasul. Yang sakedik teh. Karena kata Rasul, perut itu wadah yang paling buruk. Gitu. Makanya dalam hadisnya disebutkan, makanlah beberapa suapan hanya untuk menegakkan tulang punggungmu. Abah pernah naros ke Ustaz Aseng Yakarya. Ustaz, ayah Rasulullah milarang 3 piring. Wah, untuk urang 3 piring. Gitu. Hanya beberapa suap. Hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggungmu, dahsyat ya. Berarti manusia itu hidup dengan hanya beberapa suap. Nah, baru seandainya kita tidak bisa, faslusun li ta'amihi, waslusun li sarobihi, waslusun nafasihi. Jadi dibagi 3, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga napas. Sehingga para ahli kedokteran luar biasa, diantaranya Subarao, diingatkan lagi ahli biologi molekuler ya, orang kafir ya. 2004 mengatakan dengan makan sedikit sel-sel yang rusak yang ada di dalam tubuh akan kembali pulih. Nah, berarti contoh kita yang sudah aki-aki ini ya seangkatan Abah. Jangan khawatir loyo. Memang secara medis itu umur semakin tua semakin loyo. Tapi kalau kita menjaga kesehatan, alhamdulillah masih kena tiasa tuang gule nyebunya. Masih kena tuang sate gitu. Ulah istilah nama kokomuan dan namanya. Ayo 2 mangkok gitu kan. Sate 40 tusuk Abah atara. Sakape 5 tusuk ya seperti itu. Karena Rasulullah itu betul-betul makannya kata ahli gizi IPB, ini bisa hilafiah. Mengambil makna beberapa suapan itu berarti 3 suap katanya perkiraan seperti itu. Itu perkiraan, bisa berbeda pendapat. Adapun faslusun li ta'amihi sepertiga perkiraannya 7 suap gitu. Jadi rating makan tuh 3 sampai 7 suap. Malah Rasulullah pernah makan kurma ya, terus-menerus kan selama sebulan lebih itu pernah itu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ingin sehat, kata Profesor Dr. Abdul Basit, baik orang sehat atau ketika sakit sebelum pergi ke dokter ataupun pergi ke terapis, atur pola makan. Takut sehari-harinya tidak disiplin. Coba 3 sampai 7 sendok makan. Tahu hiji, tempe hiji, bonteng hiji, segala hiji lah gitu seperti itu. Hayam teh hiji, sepotong. Ai hiji mah tuh ngalangkung seuting. Nah, seperti itu diantaranya makan sedikit dulu. Kalau sudah sehari 2 hari sembuh, nggak usah pergi ke
ahli kesehatan. Nah ini Pak, kadang-kadang yang sikap kita yang seringkali salah itu seperti itu Pak ya. Kalau kita begitu misalnya ada kita mengalami kesakitan atau kita sakit itu, yang terpikir oleh kita itu adalah obat gitu kan, kemudian ke dokter pasti ke situ Pak. Tapi ternyata sebaiknya gitu ya, ketika kita dikasih sakit itu adalah yang pertama adalah dikir dulu kepada Allah, gitu. Dikir kepada Allah, kemudian doa yang ada korelasinya dengan sakit itu sendiri gitu ya. Kemudian lebih musuh lagi beribadah. Kemudian tadi obat yang pertama adalah atur pola makan seperti halnya Rasul makan seperti itu. Jadi ibu-ibu kalau tidak makan kalau tujuh yang ke rumah sakit yang obat, jadi tadi kan senang ditemukan pertama langsung dengar Allah aja. Gitu dikasih sakit langsung ingat Allah. Pikir, kemudian berdoa, kemudian tadi ibadah lebih diusulkan lagi, baru setelah itu atur pola makan, gitu. Pola makan dokter, kemudian dengan atur pola makan dengan cara makan sedikit, gitu ya. Karena tadi abang sampaikan dengan makan sedikit itu ternyata sel-sel yang mati itu akan kembali gitu. Itu menarik Pak. Kenapa ya Pak? Harusnya kan kalau logika kita kan banyak makan, banyak nutrisi, mungkin sel akan bagus kembali tapi ternyata itu dengan makan sedikit justru sel itu tumbuh kembali. Kenapa Pak? Nah itu hal seperti ini terjadi pada guru fitness Abah. Wah Abah fitness sombong. Payunan soal payunan bumi atau fitness gitu. Hanya fitnessnya bukan pada kikio ontokodio sanes. Sehat we. Mereka mau 2 jam gitu, Abah mah cuma 15 sampai 20 menit mengukur diri. Nggak boleh sembarangan, pokoknya narik gini nggak boleh sampai 50 kali. Cukup 15 kali 3. Jadi 15-20 menit beres. Nah, guru Abah itu di fitness ngasih tahu, Bah, dulu ya waktu pertama kali fitness gitu. Beli susu yang 400.000 ya. Vitamin A, B, C, D, 1 jutaan weh. Moal. Kembali ke Rasul. Rasul kitu henteu. Kitu we negampil mah. Rasul kitu henteu. Henteu, pola hidupnya teratur. Dengan teratur itu terutama pola makan, ya tadi oleh pakar biologi molekuler, dengan makan sedikit itu sel-sel yang rusak kembali sehat. Bayangkan yang diabetes itu berarti pankreasnya rusak. Sekarang memang ada stem cell kan ya. Disuntik, jadi itu stem cell di Surabaya, tapi kan ratusan juta, lebar. Mending atur pola makan, gitu seperti itu. Ibu bapak kalau di rumah sakit, makannya diatur nggak kalau rumah sakit? Ayah bakso, tuh ayah. Ayang Indomie nggak mau tomat, nggak mau iya deh, mau daging, mau cengek 5, mal ayah. Nah itu, jadi pola yang di rumah sakit diterapkan di rumah. Begitu anak badan istirahat. Cuma kata-kata istirahat, makan teratur, sholat, lebih mendekati lagi seperti itu. Nah kurang lebihnya seperti itu. Jadi tambah lagi kata UCLA, ini Badan Kesehatan Dunia, makan sedikit itu tidak usah makan suplemen lagi seumur hidup. Nah itu buktinya. UCLA yang bicara bukan kita, pakar kesehatan dunia. Nah, saya sampaikan ke guru fitness itu, oh gitu baiknya Rasul tuh nggak pakai apa-apa, ayat itu vitamin A sampai Z dulu, malah ayat. Dengan makan sedikit, ternyata kata pakar kesehatan dunia, nggak usah makan suplemen apapun seumur hidup, selnya yang rusak kembali sehat. Rasul begitu keluar rumah, tomboro, istri pamegat oge cek gagah gitu kan keluar teh. Nah, luar biasa. Dan setiap malam kilir gitu kan, malah ada istrinya yang keberatan mangawe paparin ka jatah abdi ka Siti Aisyah. Nah, gitu. Telah dibahas kiat nama gitu. Seperti itu. Sama kayak bapak-bapak dalam konteks medis 50 tahun ke atas itu terus titiasa naon ka ibuna, ka istrina gitu. Tapi kalau dijaga, Rasul umur seberapa tahun? 55 tahun sampai beliau meninggal itu kan itu dari 55 itu sampai 62 tuh perang. Hari urang mah 55 kan kapungkur mah pensiun, enak juga sabaraha ya. Ya 55 tahun teh pensiun atau pensiun teh biasanya
sok ya teu damang teh dia biasana gajina 30 juta begitu pensiun 5 juta gitu kan. Lieur gitu. Makana abang yang serikeun ka karencangan bang istri cing menit teu opat, lain mung opat cing teu da fisik pesak paseukna teu ai sahabat mah da begitu meninggal. Dina bukuna Ustaz Amin Muhtar aya tah. Begitu sahabat meninggal, istri yang 4 kebagian satu orang 4 M gitu. Uluhnya geuningan cek ibu teu kersa. Eta teh 200 M tos dipaparinkeun ka Baitul Mal. Berarti pamit dipasiankeun ka Baitul Mal kabagian sabaraha? 54 M. Berlaku uang sekarang karena emas. Dina bukuna Ustaz Amin Muhtar aya. Jadi para sahabat mah jadi pesak paseuk fisik pas. Fisikna ge mana itu menahan urang kafir yang berat tuh. Ieu teh alat panahan teh berat kan. Abah nyobian 10 kilo. Wah, ieu ciramai. Ya Allah, sahabat mentangkeun ieu bari jeung sekeuna dikan si kafir teh. Kena aya ieu teh kan bukit panah teh nya di ditu nya. Ningal pada dinya itu kuburan Hamzah gitu. Ciramai eta teh. Tah gitu ai sahabat mah kitu fisikna. Eta teh akibat naon? Makan teratur. Aina tinggal we dinu riwayat-riwayat. Rasul kalau sakit Rasulullah itu untuk contoh biasanya. Lihat para sahabat sakitnya sakit apa? Hampir tidak terdengar. Anu paling gampang abah mah langsung naroskeun. Kapun guru ka Ustaz Romlis ka Ustaz Aceh. Loba nanya wae atuh da Ustaz mah buku kitab lagi sapino sabumi atunya naroskeun gitu kan dawas. Sakumaha teh sahabat teh sarakit kanker wah henteu gitu. Garaga we perang teras atuh. Jika Khalid bin Walid kan beliau itu diceritakan ingin meninggal ketika perang, Rasul menjadi komandan perang tidak, ya. Justru malah ketika tidur setelah beres perang, beliau diangkat gubernur kalau nggak salah ya pernah. Kemudian meninggalnya ketika tidur tenang seperti itu. Padahal jaguna eta perang. Seperti itu. Karena sehat tadi. Yang tadi kata Ustaz Hadirin juga kalau kita sehat, ibadah kita tumanina. Kita bisa ke Mekah, ke Madinah, ya seperti itu. Ibadah haji, umroh. Nah, abah ge itu umroh yang katilu deui. Nah, ibadah haji umroh atos. Umroh kedua atos. Kade umroh itu tong sigana sanes. Sebegitu sekali umroh kali itu 8 kali di ditu. Rasulullah mantep kan? Tahun ke-7 Hijriah tepatnya ya. Pertama itu kan umroh kedua 8 Hijriah, umroh ketiga 9 Hijriah, umroh keempat sekali dengan haji wada tuh 4 tahun. Aya di urang rencangan teh begitu umroh di sekalian duka 15 kali jangan tihut head gitu berarti itu capek. Seperti itu alhamdulillah bagi udah ibadah haji umroh alhamdulillah kedua kali katilu dua deui ya cita-cita teh yang sakitu Rasul. Jadi intinya sehat sangat penting gitu. Atuh da tuang kitu mah sakadik teuing nya kantun milih we bade sehat bade mopo gitu seperti itu. Dari ibuna sehat keneh bapana rieun kumaha? Kumaha tukang gitu menisna ripuh kita gitu kan. Gitu. Dari segi kesehatan 50 ke atas lemah. Tapi kalau dibimbing dengan pola makan lihat Rasul gagah we sampai terakhir meninggalnya juga seperti itu. Jadi Rasulullah 55 tahun sampai produktif ya. Perang ya, perang. Produktif. Itu dan kuncinya itu biasa tuh makan sedikit seperti itu. Makan sedikit. Baik, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan, boleh silakan dari ibu-ibu mungkin. Ibu-ibu terutama nih yang suka menyediakan makanan, menu segala macam, mungkin ada hal yang akan ditanyakan, silakan. Kaitannya dengan mungkin makanan kan suka ada yang makanan ini menyebabkan ini, makanan itu menyebabkan itu gitu. Boleh silakan ibu makan. Mangga. Ibu Siti Nurjana. Mohon. Mendekatkan diri dulu pada Allah, mendekatkan diri terus mohon. Tuang sakerdik gitu masalah sehari-hari. Tilu 2 ka 7 sendok. Berarti mah bade 3, bade 5.
tiap tuang. Jadi tuang teratur sehari 3 kali, pagi 3 sampai 7 sendok. Aya nu sarapan teu kiat 7 sendok, 3 sendok. Begitu siang aya nu teu kiat 3 sendok, 7 sendok. Wengi aya teu kiat 7 sendok, 3 sendok. Wengi mah pangsaesana komo istri mah saena sayur. Karena ya sanes sendok temok tak kade dirinya. Kade abong-abong sendok teu kengeng mohon. Sareng kade begitu enjing-enjing tos sarapan kan nya. Tos 3 sendok cenah bah. Alhamdulillah. Dari jam 8 ngabaso kagang sempit. Ulah tak kitu. Oh, pokoknya anjing-anjing beri 7 sendok mangga, siang beri 7 sendok mangga, bengi mah makan malam beri 7 sendok mangga, ulah langsung di jam 7 tuang teh sarasna seperti itu. Jadi silahkan. Yang bahaya itu lebih. Soal macamnya kembali ke Rasul. Rasul pernah makan tempe dibubui. Ada kan dokter ya, kita tidak menyalahkan. Dokter A ya, kan rekan Abah juga. Pagi itu kudu dibubui tempe teh ngarasehat. Enggak dok, saya mah enggak mau. Rugi amat ka surga acan kudu makan bubui tempe teh enaknya. Biasa aja cing raos tuang mah hanya tong seueur. Tapi kumaha Ustaz? Upami uih tuangna uih di dokter. Maksudnya gini Ibu. Jadi bukan berarti makan dulu baru ke dokter. Jadi gini, makan sehari 3 kali dengan tidak melebihi 7 sendok makan itu umpamanya 2 hari sebelum ke dokter. Tiba-tiba sembuh karena kata Profesor Dr. Abdul Basit itu teh obat. Makan sedikit yang sakit itu sebagai obat. Di antaranya makan itu teratur dan minum tidak lebih dari 2 liter atau 8 gelas kalau yang 50 tahun ke atas. Kalau 50 tahun ke bawah boleh sampai 12 gelas. Jadi maksudnya ibu umpamanya gak enak badannya. Ulah langsung ke puskesmas ke dokter. Atur pola makan. Sholat yang betul, dikir yang betul. 2 hari aja coba tahan di rumah. Tahan, taunya damang. Betul kata Profesor Dr. Abdul Basit. Sebelum ke dokter, makan sedikit itu obat buat yang sakit. Seperti itu. Sami-sami mangga ibu. Jadi minum juga ada aturannya kalau 50 tahun ke atas itu jangan Ya. Ya, kalau 50 tahun ke atas ulah maksakeun 3 liter. Nah, seperti itu. Cukup 2 liter kata pakar kesehatan Jepang atau 8 gelas. Minumnya mudah. Pas mau ke masjid, ya. Pas bangun tidur, bau jigong, minum 1 gelas, ya. Kemudian ke masjid. Pulang dari masjid 1 gelas. Sarapan anggap jam 6:30 sampai jam 7 ya 1 gelas. Jam 9, nah ini boleh mau ngopi. Ya, ngopi terbaik itu jam 9 sampai jam 11. Ulah jam 7. Bari sareng pisang goreng, lepak. Sarapan yang normal pagi. Jadi minum kopi, minum teh yang terbaik itu jam 9 sampai jam 11. Kemudian jam 3 sampai jam 4 itu ngopi terbaik dan tidak pakai gula. Pami nganggo gula disebutnya kolak kopi sareng kolak teh kurang barista mah gitu. Akan sehat. Nah, tadi kan berarti udah 3 ya. Jam 9 ngopi 4 gelas ya. Jam 10 air putih dulu 5 gelas. Makan siang 6 gelas ya. Jam 3 7 gelas ya. Langsung nanti pas makan malam antara jam 5 sampai jam 7. Makan malam itu. Tidak boleh sampai jam 7 lebih. Ada kekecualian kumaha atuh bah da pas pemenang ngempel mah pas buat Trump eta teu tiasa kalau mah si jengki teh pasti we 10 coel teh gitu kan. Sakali-kali mah teu sawios-wios. Nu ulah teh unggal dinten. Sakali-kali mah wios gitu kan. Han siap-siap eueut cing seueur ngontos tuang jengkol, tuang gule. Eueut teu seueur pami anu hobi kanu gule sareng jengkol gitu seperti itu. Jantan ulah duit kaki ya pas kempak dulu ya teh hayang gule dekat sida gitu. Dokter Agus di Surabaya nyebatkeun
ibu na ngalarang bapana, ya cing ulah ya cenah teh mata kolesterol. Ya udah apana ka istina ulah eta geus mata kolesterol. Ayeuna teu damang. Padahal teu cantuan. Dua anak teu damang. Ah gitu. Makan aja. Rasulullah makan yang kolesterol, ada pernah sahabat mengingatkan Ustaz. Teu aya. Abah mah naroskeun ka Ustaz Aceh sering ka Ustaz Doli, ka Ustaz Usman nuju aya mah. Ustaz iya pernah nih Rasul dicarekan teh ku sahabat gitu. Rasul eta mah kolesterol henteu. Pami nuju kurban punuk onta panghobina sok tinggalin. Ustaz nya punuk onta Rasul wari. Eta kolesterolnya tinggi. Nyamu hendak mam lagi ento sapunuk onta dibalawakeun. Sakedik. Malah sok saya nenyungkeun dipasikeun gitu kan. Jadi apapun mangga. Ayeuna misalnya bade gule mangga tapi sakedik. Soto Betawi aduh kumaha tah Abah tos genep 7. Ah wiyo soto Betawi cenah Abah pake santen, pake susu. Rek duana lagi teu naon hijikeun. Minyak samina rada banyak. Nah, gitu kan awas. Han ulah teh jeroan. Jeroan mah umat ulah kalah kumaha oge. Jeroan mah tidak ada maaf bagimu. Di Saudi Arabia kalau kurban dipiceun. Di urang mah babat, soto babat, bakso babat, atau da wadah taeunnya gitu tah. Jadi ulah eta mah. Tapi upami da daginganna apalagi ikan paling baik. Jadi yang penting porsinya diatur. Tinggal nuju urang pamit teu damang atanapi wargi urang teu damang di rumah sakit. Tinggal tuangan di rumah sakitnya. Teu aya pisang goreng, teu aya si jengki, teu aya lalap, teu aya peda beureum anu diperlukan ku eta nya teh ku jeruk teh gitu tah teu aya gitu kan. Lihat itu. Itu yang akan membantu kesehatan. Gitu. Obat mah hanya penahan rasa nyeri. Makan itu yang membantu kesehatan seperti itu. Dan iya tah. Kata pakar kesehatan dunia 80% emutan. Namanya makanan. Ini makanan babalawakan we tapi ulah seueur gitu. Bade naon mangga. Bade si jengki, bade sambal oge sae kan gitu kan. Vitamin C-nya seperti itu. Emutan kade. Emut teh ka barudak, budak teh keheul ulah. Emut hutang ulah. Hutang teh kabayar urang teu damang kan ruginya. Atau saya acuh hutang mau urang ikhtiar bayar gitu, seperti itu. Tong diemutan, tong sagala diemutan. Abah ge kapungur nuju sering emutan mah ieu teh di ka dieu teh. Hidung aya fotona. Oh nya, jadi kealaman. Begitu acuh alhamdulillah GP we hidup teh kieu we aki-aki nah gitu. Abah mengikuti pundiang. Pundiang teh euna 88 tahun. Alhamdulillah aya keneh. Pun bapak mah tos ngantunkeun. Ibu bojo mah ye 64 tahun kan masih ka Pasar Baru tah. Minggu kamari masih ke Pasar Baru. Bojo mah tos capeun. Tapi sepuh eta pundiangnya ibu. Ya Allah masih. Ternyata rahasiana naon? Eta teu ieu. Untuk ieu ulah sagala ulah teh. Tak kitu. Tapi tong seueur teuing. Teras ieu emutan teh main serang. Nini 88 tahunnya. Pas gaduh buyut sanes cucu deui. Masih keneh emutan. Cep kasogo cenah ieu ulin. Atuh engke misin. Masih kasogo coba katanya. Hayang ningali tas mahal. Oh, berarti eta kitu nya kan disogo tas mahal nya. Tapi ku Abah sok di emutan kemi nungguan 70% gitu. Jadi ti kapungkur teh 70% kan baru beli rugi amat nah kayak segitu seperti itu. Nah eta ilmu. Oh, berarti kahayang teh kedah aya. Jadi urang ge hayang punya rumah dibenahi, angke kamar si bungsu teh itu kedah aya. Teh planning kitu. Rezekina ku Allah dipaparin. Tapi lamun ieu teh moreneng hoream teuing yen kamar budak kewe lah. Ayeuna gede di kewe lah hoream teuing. Begitu ketutup rezeki. Nah, seperti itu. Dan kita jadi sakit. Kamu mau nyarikan waya budak gitu kan. Perlu dicarekan gitu seperti itu. Abang tadi untuk minum ya, nggak boleh lebih dari tidak dari 2 liter kalau yang sudah 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Itu yang beraktivitas normal saja. Tapi kalau misalnya kita melakukan aktivitas olahraga yang berat, yang banyak mengeluarkan keringat itu mungkin bisa ya lebih dari 2 liter. Nah 50 tahun ke atas itu tidak boleh olahraga berat. Olahraga terbaik itu kan yang pertama berenang ya. Termasuk buat aki-aki ini 50 up yang terbaik berenang.
kedua jalan kaki. Udah itu. Yang ketiga mah hampir sama. Sesepedahan segala macam. Yang terbaik itu kata para kesehatan, pertama berenang, kedua jalan kaki. Abah sok ngahaja da dieu seueur kebul, beuleunyeung we naik motor ka Istana Bunga nya. Pila nama baturnya, pila Istana Bunga simpen di motor, keamanan teu nyeuselan. Jalan we bersih, bari ninggal Gunung Burangrang. Kadang aya tukang tahu tah si Emang, tos gaduh nomor teleponna. Tahu Sumedang, sareng eta, sareng lontong. Nah, sareng bojo doang di dinya. Raos. Padahal mung 2 gitu kan, ya lontongna tahuna 10 tadi kan. Nikmat melebihi masakan apapun kan. Udah jalan kaki gitu kan, hanya setengah jam udah duduk, tarik napas selama jalan kaki di atas bersih. Sampai ketika Covid saja di sana itu nggak pakai masker. Udah bersih atuh kumaha. Bersih. Nah itu. Jadi nanjak tadi. Jadi yang 50 ke atas kasasios kengeng. Yang jelas mengukur diri, jangan kalau udah capek memaksakan diri istirahat. Istirahat. Kan tos nuju umroh ke pun bojo alim istirahat, akhirnya rempo, ieu dor nyana korma gitu kan. Aduh wacana teu kiat nya matak na taksi tadi teh gitu kan. Jangan maksain, ini bisa langsung repot gitu. Kalau kuat mangga. Nah, obatnya untuk kuat bawa madu, bawa air putih udah gitu dopingnya jangan beli bar apa-apa. Ka Gunung Bohongnya ningal sok ke arangkat ka Gunung Bohong tadi itu kan aya di luhur ya. Santai anu sok ahli hisab meraraos teh. Darinya bari eut di luhur gitu. Abah mah tos liren 5 bungkus tos liren alhamdulillah kayak gitu. Seperti itu karena ya itu mulut teh meni bau 5 bungkusnya jarak semeter tuh anak-anak menghindar gitu seperti itu akhirnya berhenti lah gitu alhamdulillah. Dan rokok paling jahat ke kejantanan seperti itu menurut penelitian. Nah, terus hati-hati tadi mengukur kekuatan ya boleh kita mau kemana sesepedahan. Nah, walaupun ada rekan abah juga di Persatuan Islam yang suka ke Pangandaran pakai sepeda, sintek kali Pak Haji sintek tuh jauh-jauh teuing gitu. Tapi kalau memang merasa kuat silahkan gitu. Tapi kalau sepeda, Abah selalu mengingatkan sadelnya harus yang 3 juta. Kalau yang 1 juta ke bawah merusak prostat. Boleh dibuktikan. Jadi kalau yang bagus boleh nggak apa-apa. Nah, prostat bahaya, ya kan? Jadi malah ketiasan naon. Kalau yang 3 juta itu tidak terlampau menekan ke daerah bawah. Ya. Tidak menekan. Kalau yang 1 juta ke bawah menekan sakit terasa lah itu. Nah, kalau yang 3 jutaan itu empuk. Lain gitu kan seperti itu karena laki-laki prostat sangat penting jadi penyakit laki-laki itu yang menua rata-rata kasusnya prostat ibu-ibu biasanya kasusnya osteoartritis lutut biasanya seperti itu tapi kalau dijaga tadi makanannya insya Allah enggak kakuping sahabat osteoartritis atau napi prostat teu opat pokoknya di kamaut nage bojonanya artinya teh kuat karena memang disiplin segala-galanya gitu. Rezekinya luar biasa. Nah itu. Bah kalau kaitan kandungan makanan yang ini tidak boleh untuk penyakit ini, gitu. Seperti misalnya asam urat tidak boleh makan. Ya. Nah kalau sudah ketahuan penyakitnya, itu jangan dipaksakan. Asam urat jangan kacang-kacangan, gitu kan seperti itu. Nah, kalau pengen sekali boleh sedikit gitu kan. Nah, seperti kan gula putih itu nggak boleh ya. Minum teh manis itu nggak boleh. Sekali-kali boleh nggak? Boleh sekali-kali. Abah ge osok es teh manis. Abah teh mantan barista. Punten jagona kopi gitu kan. Jadi kalau ada di Persis yang mau buka kafe gratis dibantuan hayu. Mau cara bikin pakai mesin yang 100 juta siap Abah dibantuan gratis gitu kan khusus Persatuan Islam gitu. Itu jadi tahu ilmunya. Jadi kalau pengen pakai gula boleh. Pengen hasnat latte lu pakai es krim sekali-kali mah boleh. Kacida-cida teh kasih saran tadi ka surga urang teu acan ngantosnya gitu. Ieu meni sagara dilarang mangga sagelas nikmat daripada urang ka kafe milikna sanes di bumi we gitu kan. Gitu kan ka Starbucks pamanakan aulah di bumi we
meser susu murni, sumirna caket di diamond gitu. Di diamond eta harga grosir meserna tiasa umum ayeuna mah kadinya kapungkur mah pami abah nu juga du kafe khusus yang punya kafe sama hotel atau supermarket boleh ke diamond sekarang mah umum boleh murah susu murni gitu. Susunya susu murni ulah UHT nya. UHT mah kan aya kimiaan satahun expire-na ke susu murni mah sasasi gitu. Boleh nah, murni itu. Bapak-bapak mah tos kaditu nya pami murni teh susu murni teh nyangakeun. Jantan kalau memang sekali-kali mau yang dingin boleh tapi jangan tiap hari. Dan sesudah minum yang bermasalah, umpamanya teh manis, kopi manis sesudahnya paksakan minum air putih. Yang terbaik sehari-harinya kopi pahit, teh pahit dan hangat. 12 penyakit akan dikikis. Begitu kan. Malah disebutnya kalau minum teh hangat karena panas di Islam kan tidak dianjurkan. Minum teh hangat dan kopi hangat itu kata pakar kesehatan dunia disebutnya satpam jantung dan satpam pembuluh darah. Kalau hangat tanpa gula. Kalau begitu pakai gula tidak bermanfaat, 12 penyakit siap-siap mendekati. Nah, kantun milih. Begitu hoyong sekali-kali manis, cepet-cepet ini. Gak apa-apa gitu kan pengen. Nah, seperti itu. Dan gulanya, gak usah gula yang macam-macam yang mahal, yang iklannya sering kita dengar ya. Abang gak usah sebutkan. Bisi online di YouTube bahaya. Pokoknya gak usah. Gula biasa aja, gula putih, gula-gula kimia. Gula putih tapi yang biasanya 3 sendok, ayeuna mah 1 sendok. Gitu, asal hawar-hawar ya. Seperti itu. Insya Allah sehat. Kopi sama madu. Ya, Kopi di manisan teh madu. Kopi itu kalau secara karakteristiknya karena Abah ada sertifikatnya ya, bersertifikat kopinya, di rumah ada sertifikatnya. Kopi itu nggak boleh dicampur apapun. Kan di luar ada kopi untuk keperkasaannya. Tong dipeser. Kopi hitam yang tanpa gula itu udah untuk keperkasaan. Boleh dibuktikan Bapak-bapak. Resep di Abah kapungkur kantosan pasiennya. Pisang. Ya kan ngopi heula, ngopi ye nya ye. Tuang ayeuna anggap setengah genepnya. Teras magribnya ye. Ibu kupingkeun bapana ke bade praktek can gitu. Setengah genep tuang wengi nya. Magrib jam genep anggap seperti itu ya. Jam 7 tos isya ngopi. Ngopi pahit haneut nya tanpa gula. Kayak jam 8 cau hiji potasiumnya tinggi. Jam 8 pami inju teu aya barudak teu aya dar mangga. Dan ingat kata Rasulullah bahwa warming up itu dianjurkan. Ulah ningali barat. Sampai kata Rasulullah yang tidak warming up teu pemanasan heula binatang. Disebutna ku Rasul mah sampainya aya hadisna. Jadi jangan terbalik, kan Abah di klinik nampi kejantanan. Iya sieun ka kuping. Bah bisa besar, ini enggak panjang, puntennya ya. Bisa besar panjang enggak? Ceuk saha? Kamu mah erot sing teh. Bisa durasi lama enggak? Maaf ya. Bapak-bapak jangan salah ini nih. Saya kasih ilmunya ini. Bekal di Thailand. Dan bekal dari Dokter Baike pernah di pesantren 1 dan 2 Pajagalan pernah diundang. Ku Persistri dulu. Nah, Abah sempat tanya itu ke Dokter Baike. Gitu. Itu salah, besar panjang ceuk saha. Durasi kudu 2 jam rek nyiksa istri katanya. Eta mah tukang nonton film. Yang penting tadi kata Rasulullah, warming up sekali sewang. Bu, ku bapak rek setengah jam, 1/4 jam. Nah, sok warming up. Bapana ku ibuna sok setengah jam rek sajam teh. Begitu jima mah cekap sakedap duanana beres. Sehat. Nah, eta jadi salah mindsetnya. Maka begitu ada suami istri datang aja ke klinik. Cik kumaha mainnya? Nah, kalau untuk berobat boleh kan diceritain. Oh, salah. Teu ejakulasi dini eta si Akang teh sehat. Han teteh maksa wae kieu diatur bahwa kenikmatan itu milik berdua.
bukan milik teteh, bukan milik suami, ya. Milik dua-duanya. Jadi seperti itu. Jadi warming up-nya yang diutamakan. Oke, durasi 2 jam sehari 3 kali jika minum tablet. Wah, sum-sum kesedot meninggal. Nah, ini sum-sum kesedot meninggal. Nah, jadi gitu kurang lebihnya. Dan itu kekuatan itu ada di makan yang sedikit. Kalau secara logika aneh ya makan sedikit kok jadi kuat itu tadi. UCLA sampai nggak usah minum suplemen apapun vitamin A sampai Z seumur hidup. Datanya ada di Abah. Ada udah dikirim PDF-nya tempo hari ada di situ. Itu fakta dunia. Seperti itu. Dan Abah coba waktu kemarin Covid juga cik gitu ya. Katahan teh karena imun juga akan kuat. Alhamdulillah. Sareng bojo teh kunaon naon. Barudak karareuna gitu kan. Naon itu jeung karareuna. Komo ieu mantuna dokter keuna gitu seperti itu. Abah alhamdulillah sareng bojo henteu. Nah gitu, seperti itu. Mencoba menjalankan ternyata makan sedikit itu dahsyat. Ya Bang, tadi ya jadi intinya kalau cara sehat Rasul itu adalah yang pertama tadi pola makan, ya seperti itu ya cara makan yang tadi yang dijelaskan. Kemudian mungkin Rasul itu memilih jenis makanan yang nutrisinya terbaik seperti itu ya. Jadi Rasul tuh selalu ada buah-buahan. Dan memang kualitas makanan Rasul pun terbaik gitu ya. Iya. Seperti itu. Dan juga Rasul itu olahraga seperti itu ya. Jadi mungkin Ya. 3 hal itu memang perlu kita lakukan. Dan orang Arab sekarang tidak semua mencontoh Rasul. Ibu tinggal pamituangna di tayangan Kang Alman tuh aya YouTube nanya. Tidak semua orang Arab saat ini mengikuti Rasul. Gitu. Dan pasti sakit. Termasuk di Abu Dhabi juga mereka pada sering operasi usus. Itu namanya di orang mah kambing guling, onta guling segitu, wah dimakan habak-habak gitu. Sama di mereka juga kalau yang tidak mengikuti pola Rasul ya sakit gitu. Hanya diakui oleh Jean-Claude Van Damme kalau lihat di YouTube ya luar biasa katanya Muhammad Smart Muhammad. Dia mengikuti pola makan Rasul dan melihat pola makan orang Arab yang betul dia ikutin Van Damme itu seperti itu. Saya nggak masuk Islam. Ada di YouTube nih, silakan itu. Luar biasa. Ya kalau kita baca tuh ternyata makanan Rasul itu yang sering kali dikonsumsi oleh Rasul itu adalah kurma, madu dan buah-buahan. Di sini tuh sayuran memang tidak disebutkan ya, Ya, tidak sebutkan. Karena sudah ada buah ya. Sebetulnya ada sayur. Seperti di Tibun Nabawinya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada di situ disebutkan satu-satu apa aja gitu kan. Termasuk bawang merah, bawang putih seperti itu. Disebutkan itu. Nah, kalau buah diantaranya kurma kan. Makanya dianjurkan kalau memang ada dananya kurma dan madu selalu ada di rumah. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kurma selalu ada di mana, Bang? Kalau Abah aneh nih. Kalau begitu beli ke pasar baru sok rada harasem ya. Yang Abah percaya itu toko Al-Falah ya. Toko kitab Al-Falah ya itu ada kurma di situ atau di Kalipah Apo di toko laris. Kurmana seger wae. Nah, situ. Kalau madu bebas lah di mana belinya. Jadi usahakan madu dan kurma ada itu suplemen yang luar biasa. Secara tidak jadi otomatis itu merupakan buat daya tahan tubuh. Begitu bangun tidur, kalau ada kurma cukup 1 sendok, nggak usah 1 sendok makan, 1 sendok teh aja. Ini madu, air 1 gelas, udah baru ketemu sikat gigi, gitu. Seperti itu. Baru sholat, cukup 1 kali aja pagi, sambil ngirit gitu kan, seperti itu. Ya jadi ibu-ibu baik, jadi untuk apa? Jadi kesimpulannya mungkin untuk bagaimana sehat itu bisa kita raih dengan cara pola makan Rasul adalah yang pertama tadi pola makannya, gitu ya. Pola makannya harus kita perhatikan. Tadi sudah ada yang bahas secara detail, jadi tidak terlalu banyak, gitu ya pola makannya. Terus jamnya juga kita atur seperti itu. Waktu-waktu kapan kita harus makan, kapan harus minum seperti itu ya.
kapan dianjurkan untuk kita ngopi, kapan dianjurkan kita untuk minum teh, gitu ya. Jadi pola makan itu harus diperhatikan. Yang pertama itu yang karena Rasul itu melaksanakan itu. Kemudian yang kedua adalah nutrisi dari makanan itu sendiri itu kita harus pilih. Jadi ulah asal masuk gitu ya makanan itu ke dalam perut kita, tapi kita harus memilih gitu mana yang perlu kita konsumsi, mana yang tidak, seperti itu. Dan yang kedua yang terpenting yang sering kali kita lupakan dan tidak kita lakukan adalah olahraga. Karena Rasulullah pun sampai usia senja tetap olahraga seperti dia berenang gitu, terus naik kuda seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi itu bedanya itu orang mencontoh Rasul bagaimana agar kita sehat itu adalah yang pertama pola makan, yang kedua nutrisi dari makanan itu sendiri kita perhatikan, yang ketiga adalah olahraga. Nah, tadi ada masukan dari siapa nanti itu siapa kalian? Itu nanti kosongnya dari menambah terhadap seluruh olahraga ibu-ibu. Gitu. Oh, Pak. Ayo pertama Kan sebaiknya kalau minum kopi itu sehari berapa gelas ya. Karena penggemar kopi itu ambil berapa persen lah. Ya. Apalagi biasanya sama gula kuning. Ya. Kopi itu atau teh itu dianjurkan sehat diminumnya sehari 3 gelas. Jadi kalau jam 9 sudah ngopi 1 gelas, sisa ngeteh atau ngopi tinggal 2 gelas. Kalau ngopi lagi berarti tinggal 2 gelas lagi, kalau tidak ngopi berarti ngeteh sisa 2 gelas lagi. Dan tanpa gula. Rasakan manfaatnya tanpa gula ya. Ibu-ibu teh itu ya yang suka teh ya. Nah, kalau tanpa gula udah membantu menghancurkan kolesterol. Jadi yang mau misalnya yang badannya berisi masih gemuk, ada berisi tidak gemuk, kan ada berisi masih gemuk, sok minum teh hangat. Teh 1 bulan. Rajin saum oge ya gitu. Tapi awas saumnya jangan diniatkan untuk langsing ya, untuk ibadah itu tadi jangan tertukar. Kalau di luar sana kadang-kadang salah niat. Saum teh buat langsing jangan otomatis tuh. Jenis teh kalau teh celup mencelupkan ke gelasnya ada batasnya ya. Tidak boleh lebih dari 3 menit. Kalau lebih dari 3 menit itu racun dari kertas yang pembungkus teh dan benang itu langsung larut. Nah, menjadi bahaya. Nah, seperti itu. 2 menit juga biasanya udah kental ya. Nah, kalau panasnya 90 derajat. Kalau umpamanya tehnya teh daun, nah teh tubruk daun, ini ada saringan di sini ya. Seduhan pertama 1/4 aja, sempat gelas. Seduhan pertama dibuang. Nah, seduhan selanjutnya baru diminum. Itu udah pakar teh dunia seperti itu, termasuk pakar teh di kita juga. Ustaz hadirin pernah ya ke PTPN 8. Ya, ketika Abah sakit sama beliau digantikan. Abah bilang dulu ada jadwal keliling Jawa Barat di PTPN 8 dapat ilmu. Pimpinan-pimpinan itu memberitahukan kalau teh daun ya karena ada terkena polusi dan sebagainya pembungkusan gitu seperti sehingga pas duhan pertama itu dibuang. Sesteril-sterilnya pabrik tetap kita harus waspada. Jadi ternyata dari beliau juga sama pimpinan PTPN 8 seduhan pertama dibuang, seduhan berikutnya baru diminum. Jangan sampai pas yang pakai katakan saset didiamkan. Nah itu yang bahaya. Akhirnya bukan minum teh yang bermanfaat, tapi menjadi racun. Nah, terakhir diingatkan nih dalam surat An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim fakuluhu hani'an mari'an. Nah itu. Maka makanlah ambillah pemberian itu sebagai makanan yang hani baik lagi maria baik akibatnya. Itu Allah langsung ya. Saya ambil dari keterangan Imam Al-Qurtubi nanti sama Ustaz Darin boleh di ini lagi. Imam Al-Qurtubi menukilkan dari sebagian ulama tafsir bahwa maksud firman Allah Ta'ala hani'an mari'an adalah hani'an ialah baik lagi enak dimakan. Tuh. Ya. Dan tidak memiliki efek negatif. Kopi pakai gula halal, tapi itu thayyib. Begitu kopi tanpa gula halalan thayyiban.
bermanfaat, 12 penyakit ditinggangan keluar seperti itu. Disebut lagi satpam jantung dan satpam pembuluh darah. Nah gitu. Marian ialah yang tidak menimbulkan efek samping pasca dimakan, mudah dicerna dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan. Bayangkan ini, Imam Al-Qurtubi kan dokter bukan, tapi perkataannya perkataan kesehatan. Dari firman Allah surat An-Nisa ayat 4 luar biasa. Jadi Allah pun sudah memberitahu makan teh enak tapi bermanfaat gitu seperti itu. Kopi ya karena tidak biasa ya. Kalau sudah biasa nanti kopi pahit itu lebih dari wine. Makanya disebutnya kalau di buku-buku kopi itu disebutnya wine Arab. Karena Arabica itu ditemukannya sama orang Arab ketika mau sholat dari menuju sholat maghrib ke sholat isya. Makan minum kopi gitu seperti itu di Ethiopia. Nggak tahu kalau itu teh Arabica, nggak tahu. Akhirnya menjadi kuat menunggu sholat isya, tidak ngantuk. Nah seperti itu. Jadi tinggal pilih. Atau biasanya pakai gula. Di barat itu sudah dari dulu tidak pakai gula. Nah itu. Kenapa barat mengikuti aturan kita hanian marian gitu kan? Hari kita ente punya dalilnya. Nah gitu kan ya. Di barat itu tidak pakai gula. Abah pernah ke Eropa soalnya tahun 85 gitu. Pernah ke Spanyol, pernah ke Swiss dulu ya. Nggak ada kopi pakai gula. Sampai ke Utah pakai di situ. Mana minta gula, minta gue dimarahin minta gula. Atau dia biasa sabekong, gula lagi 3 sendok makan. Tadi itu sasloki. Kumaha cinta itu ngopi teh sasloki seperti itu. Nah, tahun 85 di sini belum ada kafe. Tahun 2000 baru paham. Oh, tanpa gula teh sehat. Mereka sudah duluan. Hanian marian gitu kan. Nah, karena kita tidak biasa aja. Nanti kalau sudah biasa tanya kepada pengopi berat. Begitu sudah minum di sini, namanya kopi sudah nempel di sini atau teh di sini, perem rasain. Rasanya seperti apa? Kalau kopi itu nanti ada manis kopi yang asli, ada pahitnya, ada asamnya, nanti ada rasa-rasa frutinya, buah-buahan ada. Nanti ada tipe wine, tapi wine itu bukan tipe alkohol, tipe wine-nya karena cara washingnya, mencucinya beda, cara di grindernya juga beda, di sangrainya juga beda. Nanti kalau beli kopi-kopi yang ternama di supermarket itu sudah ada keterangannya. Ini di grindernya sekian, di sangrainya tutungnya sekian, itu memberi efek nikmat yang berbeda-beda. Dan nanti cara minumnya juga beda. Kalau yang dingin itu pakai gelas kaca gini, tapi kalau yang panas, teh panas, kopi panas, ya nantinya minumnya hangat pakai keramik. Di ketentuan aturan kopi gitu ya. Nah, walaupun itu tidak jadi dosa. Di aturan ketentuan kopi, semakin gelas keramiknya semakin mahal, semakin enak. Jadi di Abah mah di rumah ada gelas keramiknya 5.000, gelas keramiknya 150.000. Karena Abah dulu pernah buka kafe kan. Betul. Dan panas juga lebih awet yang 150.000. Nah, seperti itu. Ibu-ibu mungkin ada lah keramik di rumah yang merek A yang tidak bermerek yang 5.000. Mungkin ada yang bermerek ya apa? Sok bandingin. Diseduh teh di situ, ini seduh teh ini perem pas haneut. Cet. Kemudian udah itu minum air putih dulu, set, insya Allah beda. Gitu. Dan rasa itu akan membuat sehat. Makanya hati-hati ini pikiran tadi kembali. Pikiran sehat. Jadi kopi itu 3 kali 3 kali sehari. sehari. Kalau umpamanya sudah 2 gelas, berarti tinggal segelas lagi. Tidak 3 gelas kopi, 3 gelas teh, tidak ya. Ya. Arabica sama Robusta bedanya apa? Kopi terbaik di dunia itu Arabica. Gitu kan? Arabica itu cenderung rasanya asam. Kalau Robusta itu termasuknya kopi jelek kalau oleh penggemar kopi. Itu cenderung pahit. Jadi umpamanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak tiba-tiba ingin ngantri kopi di Aroma ya. Di sana di Bancai. Udah beli daster ke pasar baru, sekarang dia cik abah teh beli kopi itu mah kopi itu udah dekafein, membantu penyembuhan sakit. Jadi tidak kafeinnya tidak keras. Nah, yang Aroma bukan dipromoin karena memang satu-satunya di situ ya. Nah, jadi aman buat yang sakit juga minum kopi.
Karena sudah disimpan, Abah sudah masuk ke dalamnya, 8 tahun sudah disimpan itu Arabikanya. Jadi pas kalau ke sana ngantri, jangan beli Robusta. Belinya Arabica, malah Toraja. Toraja mah tidak ada di supermarket. Arabica Toraja gitu. Pas ngantri kan ngaleor 10 meter gitu. Der Robusta, atuh ngartos. Abah pernah ngantri. Nah, besaran Pak Robusta. Nah, apa Robusta? Duka tuh. Nah, berarti salah aja. Belinya Toraja, malah Toraja nggak ada di supermarket. Kalau Arabica malas ngantri ada di supermarket. Aroma ya. Hanya di sana lebih segar kan, kalau pilih kebetulan beli dasar sekalian nyebrang sebelah sana kan aroma. Nah gitu. Kopi saset itu apa? Ya, kopi saset itu sebetulnya tidak murni kopi. Jadi karena iklan ya. Saya tidak mau nyebut namanya. Apalagi white kopi. Tidak toyib itu. Halal tapi tidak toyib, ulah gitu kan. White kopi minum 2 tahun, biarin nanti pabriknya boleh membuktikan siap-siap ginjal gitu kan. Jadi kopi mah di mana-mana oge warnana. Berarti lawan bodas bid'ah. Cek urang mah bid'ah gitu. Kalau kopi luwak asli bagus. Ya. Beli kopi, ada anjuran Rasulullah ketika tidur dipadamkan lampu. Atau kata para ulama boleh remang-remang. Rasulullah kan dipadamkan buat tidur. Kata pakar kesehatan dunia, kalau kita tidur dengan keadaan gelap atau remang-remang, tecaang tea, dijamin para wanita insya Allah tidak terkena kanker payudara. Nah, luar biasanya Rasulullah. Daripada harus minum kopi luwak mahal. 1 gelasnya bisa 70.000. Ya, gitu. Udah aja tidur, jangan bisi. Masih ada umpamanya saudara kita yang tidur masih diterangkan gitu kan kamarnya, gelapin apa ya, gelap paling ngeterang teh sebelah ruang tamu dicangan 3 watt, jadi ayalah remang-remang sedikit ke dalam gitu, seperti itu. Nah itu manfaatnya ternyata luar biasa. Rasulullah menganjurkan seperti itu, ternyata tidak terkena kanker payudara. Itu diteliti di Amerika. Bertahun-tahun yang dipakai terang dengan yang tidak. Gitu. Kanker payudara saja, bukan kanker yang lain. Kanker payudara. Nah di situ disebutkan. Berikutnya silakan, yang Siva ada pertanyaan silakan. Aduh, kirang kauping. Coba dijelaskan aja di sini sanes teu ngartosin. Dijelaskan. Ya, oke. Ya. Sebetulnya Rasulullah itu normal, pokoknya 3 kali sehari. Nah, hanya di sana kan Arab dengan Indonesia, ya. Kebiasaan Indonesia gimana sarapannya gitu kan. Arab gimana sarapannya? Bukan dari bukan dari barat. Ya. Termasuk sekarang saum itu diteliti. Wah, mereka saumnya enggak pugu. Ya, saum begitu kan. Kan di Nasrani juga ada saum. Malah di Amerika saumnya enggak pugu gitu. Diteliti karena sehat. Kita mah tos merenah Senin Kemis aya, kemudian tengah bulan yaumil bid oge ada 13, 14, 15. Atau cenah kiat bade saum daun mangga. Jadi sudah ada ya. Nah, istilahnya mah fasilitasnya sudah ada. Mau Senin Kemis gitu. Saum udah diteliti pokoknya sehat. Luar biasa panjang itu. Bisa sampai 1 buku. Jadi semuanya sebetulnya bukan dari barat. Termasuk nih sok nyium suami ke istri bukan dari barat. Yang dari barat mah can kawin ciuman eta. Nya keur bobogohan ciuman eta ti barat. Ai tos nikah sok ciuman. Ummu Salamah ngaduhikeun naon di telepatnya. Rasulullah suka mencium pipiku. Gitu kan. Jadi Rasulullah celengok deui duit ka Siti Aisyah nuju nyepeng anduk, istilah urang mah nya anduk kayaknya. Wudu kan gitu. Udah itu langsung celengok nyium gitu. Coba.
Untung di urang mah tos ngartos dalilna. Di tempat lain mah sampai pasea suami istri. Jadi wudu deui keur tiris teh batal itu kumaha. Jadi wudu deui kumaha gitu kan di urang mah alhamdulillah teu batal. Bari silih tangkep oge dia mah urang paku heula teu naon gitu. Di tempat lain kan batal seperti itu kan. Nah itu Rasulullah itu sampai nyium istrinya. Nah, seperti itu kan. Rajin menyium istrinya bukan dari barat. Dari barat mah belum nikah cuam-cium gitu. Belum nikah di kita yang dari barat mah sepiring berdua tapi belum nikah. Dardawegan menikah duaan, bobogohan mah. Rasulullah justru setelah menikah luar biasa. Gitu kan, sepiring berdua, bekas gigitan dagingnya dimakan seperti itu kan. Bekas minumnya henteu digilirkeun kan. Bekas minum Siti Aisyah, lap di urang mah. Loyol si mama ye bojigong ye. Rasul luar biasa kalau diteliti. Gitu. Sampai mandi kan, mandi berdua. Bah kitu-kitu teuing geus kolot mana naonan. Geus acan tinggalin atuh Rasul mah ibak duaan sampai dali sisakan untukku parbut tinu jolang. Ayeuna mah beureun tos shower, silih sedek we di shower gitu tadi suami istri. Teu nanaon kumaha luar biasa. Saking hebatna Rasul memberikan contoh kemesraan. Ada bab mesra Rasul, teh sandi duikeun nya. Ya wah itu mah ulah hayang merangkali bab Rasul mesra mah luar biasa. Dalil-dalilna tos dikonfirmasi ka Ustaz Romli sareng ka Ustaz Aceng. Termasuk dalil seknya itu yang nggak mungkin disampaikan itu. Luar biasa Rasulullah. Jadi Pak itu yang dari pertanyaan itu intermittent fasting ya, jadi ada puasa yang itu memang sekarang itu lagi gencar kan, lagi viral jadi intermittent fasting, kemudian ada water fasting. Jadi puasa untuk hanya minum air. Ya. Jadi hati-hati ya di YouTube ya, di TikTok ya. Ulah kacanak sakaba-kaba sampai dengan ibadah kade. Ya, di kita para ulama sudah mengatur, ada keputusan Dewan Hizbah ya, ada ustadz terdekat sudah hadirin tanyain, jangan keganggu. Sekarang ada ini harus begini takbir, kalau begini itu salah tuh. Sampai seperti itu kumaha kakara kamari itu. Termasuk musik kan. Abah senang musik tiba lagi gitu. Haram. Aya rencangan kabum. Bah ya haram. Geus ngaji deui atuh cinta. Dia ngaji kumaha geus ngajina ka mana we? Ya ngaji euceuk cinta bawa kitab sabaraha hiji teu boga nya geus atuh tong ngaharamkeun. Cinta aing ngaji kitab ka NU ngaji kitab ka Muhammadiyah ngaji kitab ka Persis ngaji kitab ka Al-Insan ngaji kitab ka Salafi ngaji kitab baru brai-braian cinta. Aing ngaji di YouTube mah jeung pipilueun mah cinta. Sampai pernah disampaikan itu ada yang nyemprot ke Abah padahal Abah menengahi udahlah jangan ngeributin musik. Soalnya guru kita dijelekan dibilang tolol Ustaz. Pimpinan Persatuan Islam ketika memberikan kajian di TV One itu di YouTube di bawah ada yang bilang tolol. Jangan begitu, Anda sudah punya kitab segimana banyak sih. Apain kitab-kitab yang penting haram. Nggak boleh begitu, coba saling menghargai gitu. Tetap aja seperti itu. Sampai sok tetah kadia atuh cing teh datang ke rumah ya kalau mau diskusi digituin babah teh kesel. Ngejelekin pimpinan kita bilang tolol. Udah istilahnya kan pimpinan kita udah S3, lulusan pesantren, tahu kita ilmunya segana dibilang tolol di YouTube. Jadi ibu hati-hati mengenai tadi juga. Sekarang tidur saja kalau ibu lihat di Google, tidur yang baik menurut kesehatan katanya ke kiri. Hati-hati, sok lihat buka Google. Kecuali dokter Islam yang akan membantah. Tidur ke kanan gaya Rasul itu sudah paling sehat. Abah ada nanti bab tidur ada. Dikupas abis bab tidur itu. Sehatnya seperti apa. Terlentang itu kebiasaan ahli neraka. Nangkuban oge gitu seperti itu. Malah kalau telungkup. Ada di umum katanya bayi kalau tidur telungkup tuh bakal pintar. Bohong. Bakal mati. Menurut penelitian. Nah kayak itu. Itu Abah sampai rangkum gitu. Secara kesehatan. Hadis Rasul. Kemudian oleh pakar kesehatannya gimana. Jadi hati-hati. Di YouTube baik mengenai akidahnya, mengenai agama, mengenai kesehatan, termasuk kecantikan. Aduh cenah ieu ngarah cantik teh ku tomat di dieu ka dieukeun. Hati-hati kolagennya tidak terukur. Dar ka dieu ku timun, ka dieu nurutan, ibu-ibu teh taunya ateul kieu tah gitu. Jangan gitu. Jangan. Kalau mau tanya kecantikan ke Abah boleh sampaikan ke Ustaz Dadan WA gitu di
kirimkeun. Nah, Abah karena ngajar kecantikan juga gitu seperti itu. Ngajar juga pijat bayi. Oh, ibu pengen gimana cenah Abah ngatasi bayi mindset bayi sok ke adakeun deui kapan? Abah dicari contoh, kasih contoh nih kalau bayi muntah gini, bayi mindset gini. Jadi mengatasi sebelum ke dokter, diatasi dulu dengan akupresur ringan seperti itu. Boleh. Nah, karena 3 minggu yang lalu itu DKM Sebojonggede dan marbot, alhamdulillah, aku Abah dikasih pelajaran itu. Jadi alhamdulillah justru senang kalau mesin-mesin mau belajar ke arah kesehatan itu, alhamdulillah. Karena tidak sedikit para ulama meninggal gara-gara makan yang salah. Lihat aja para ulama yang gemuk-gemuk itu makannya udah salah. Seperti itu. Mau habaib juga yang gemuk-gemuk makannya salah.